Shalom keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang nanti akan ada di kerajaan Allah. Amin, amin dong, harus amin gitu ya. Semuanya kepengen ada di kerajaan Allah nantinya. Ketika Tuhan Yesus, entah itu kita akan meninggal duluan atau masih hidup ketika Tuhan Yesus datang, tapi yang pasti kita akan diangkat, tapi dengar dulu, akan melewati pengadilan Allah dulu. Makanya sekarang semakin menunjukkan kita bahwa kita ini anak Allah. Jadi karakter-karakter Allah itu harus ada di kita. Oke. Aku mau ngomongin soal era digital saat ini ya. Di era digital ini ya, informasi tersedia lebih cepat dari sebelumnya. Kita tahu ya, dulu aja televisi kita itu satu hitam putih, kedua nggak banyak channel, TVRI doang gitu ya. Terus mau lihat yang lain nggak bisa, mengikuti saja apa yang sudah ditetapkan oleh satu channel ini gitu ya. Tapi sekarang bukan hanya televisi pun masih terbatas ya. Terkadang orang sudah nggak mau lihat televisi ya. Lebih mending di gadget, banyak pilihannya ya. Kita bisa googling apapun yang kita inginkan dan membaca semua topik tersebut. Kadang-kadang dibolak-balik. Sudah kita lihat, kita tetap lihat, kita membacanya. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ketika kita bangun tidur pun kita langsung ambil gadget, pengen baca berita saat ini, apa ya, ada apa ya, isu-isu atau apa ya gitu ya, nggak aku nggak gitu ya. Hanya dengan mengklik mouse atau ketukan jari nih, kita dapat belajar mengenai apapun, meskipun ini seharusnya menjadi hal yang positif bagi kita, tetapi tidaklah selalu demikian adanya. Semakin banyak informasi yang tersedia, semakin rentan pula informasi tersebut menjadi salah. Benar nggak ya? Iya kan? Semakin banyak yang nulis kayak orang ya. Kita pernah tahu ya permainan yang apa tuh namanya? Kata. Jadi dibacain suatu kalimat, terus 5 orang berjejer begitu, nanti dia ngomong sama ini, begitu di depannya lagi. Nah, itu ya, dari pertama itu lengkap, sampai di sana sudah nggak lengkap. Kayak orang bilang ngomong kedondong, ngomong pepaya, di ujung jadi rujak, bisa juga lengkap atau enggak menjadi lebih, gitu ya. Ya itu biasa, berarti gosip gitu. Jadi semakin informasi itu semakin banyak, orang nggak mudah menghafalkan apa nih yang mau disampaikan lagi kepada orang lain, kecuali mungkin direkam ya, seperti mungkin wartawan pembawa berita kayak gitu ya. Tapi kan orang yang sebutlah ibu-ibu yang kemudian ke tetangga untuk membicarakan orang lain, mereka juga membawa berita. Tapi pembawa berita yang seperti apa dulu ya? Membawa kebenaran kah? Atau malah menyesatkan gitu ya? Banyak berita di luar sana yang dibesar-besarkan sehingga kita sulit untuk ketahui mana yang benar dan mana yang tidak gitu ya. Batas antara kenyataan dan opini telah disamarkan oleh si pembawa berita ini gitu ya. Seperti Anda dan saya. Mereka hanya biasanya mencari apa sih kalau gitu, mencari ketenaran. Aduh, gue duluan yang tahu dong informasi ini, gue doang yang tahu yang ini, kan seperti itu ya. Tetapi yang dibawa ternyata nggak benar punya gitu. Ketika orang dalam ketakutan, mereka akan melihat berita. Justru kenapa orang ketakutan melihat berita? Mereka ingin ditenangkan atau diberikan informasi lebih tentang apa yang mereka takutkan. Aneh ya gitu loh. Ketika mereka sedang takut, mungkin berita-berita sekarang ini ya, kita tahu ya, megatrust atau apa, atau penyakit apa gitu ya setelah COVID. Jadi mereka tuh semakin membaca yang banyak, mencari informasi tentang itu tuh di banyak platform, di banyak kanal-kanal ini informasi gitu ya. Terus mereka
pengetahuan manusia seringkali dianggapnya sebagai fakta gitu loh. Apa yang dituliskan langsung masuk ke otak. Semua sampah yang masuk ke sini ya, nggak tahu kita sudah yang benar atau yang salah. Kita membaca, mendengar, dan berasumsi bahwa apapun yang kita baca dan dengar adalah benar adanya. Tidak pernah berpikir bahwa sumber yang sedang kita periksa mungkin juga salah informasi. Related nggak? Iya, pastinya aku pun begitu, gitu ya. Dan sekarang sedang belajar menyaring-nyaring atau memfilter semua informasi-informasi itu. Satu-satunya kebenaran yang kita ketahui adalah bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Satu-satunya kebenaran yang kita ketahui telah dipastikan faktanya, dikutip kebenarannya, dan telah jelas narasumbernya. Adalah bahwa Allah akan setia mendampingi kita dari awal sampai akhir, dari pembukaan hingga penutupan. Dialah penulis dan editornya. Dan kata-katanya adalah mutlak. Tidak ada apapun yang perlu dibesar-besarkan. Tidak ada satupun kebenaran yang luput dari pandangan Allah. Seperti yang TV tadi, kita lihat hanya satu channel. Nah ini satu channel Allah saja ya, gitu ya. Kita itu kayak kalau sekarang itu, kalau dulu TVRI ya, di band nggak ya nyebutin, nggak. TVRI itu hanya satu kan. Jadi kita mengikuti, kalau kita nggak mau kita nggak punya pilihan. Itu ketetapan dari TVRI itu, programnya ini. Lu mau ikut nggak, is okay. Lu nggak mau ikut juga is okay, gitu ya. Ikut nggak ikut tidak ada masalah buat TVRI. Sama dengan Allah. Allah menginginkan kita, tapi kalau kita nggak mau ikut bagaimana dong? Allah ingin dia dicari dalam segala hal. Allah ingin dia dicari, dibutuhkan. Tapi kalau kita nggak butuh, gimana dia mau datangi? Ya dia diem aja. Gitu. Walaupun dia sudah membuka jalan keselamatan itu, kalau kita nggak mau selamat bagaimana? Sama dengan itu. Gitu ya, channel itu. Nah, kita mencari kebenaran itu dengan membaca berita apapun gitu loh. Terkadang-kadang kita juga mengkultuskan seorang pendeta, gembala atau apapun namanya melalui khotbah-khotbahnya. Itu kita seakan-akan jadinya kita itu percaya, kita itu mengikuti kata-katanya, kata-kata seorang pendeta. Yang harusnya kita itu balik ke firman Tuhan. Firman Tuhan sendiri, Allah sendiri itu yang menjadi pembicara kita gitu loh. Nah, kita harus mencarinya di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Kita baca sendiri, kita lihat sendiri gitu loh. Nah, walaupun Tuhan tidak audible kita dengar, tapi kita bisa merasakan melalui firman Tuhan. Ya terkadang, yaitu tadi, dengan kita mengkultuskan pembicara, siapapun disebutnya, pendeta, gembala, pastor, atau apapun. Jadi kita itu terbangkit karena memang kita itu, otak kita itu, pastor ini yang akan membawakan nih, enak, jelas itu. Memang itu bantuan, alat. Makanya kita disebut alat Tuhan gitu ya. Tapi kita tidak boleh mengkultuskan seorang gembala itu, bisa jadi gembala pun bisa salah gitu ya. Saya tidak meminta kita untuk berhenti melihat berita ataupun untuk berhenti mempercayai siapapun di sekeliling kita. Yang aku mau nih beritahu kepada teman-teman semuanya, adalah terlepas dari apapun yang tertulis, terlepas dari apapun yang diberitakan. Allah sudah tahu semuanya. Rencana Allah dalam hidup kita tidak pernah berubah hanya karena perbuatan manusia. Rencana Allah tidak pernah goyah dan tidak tergantung pada apa yang terjadi di sekeliling kita. Di masa-masa ketidakpastian ini, Allah itu pasti. Rencana kita bisa gagal dan berubah, tetapi rencana yang telah Tuhan sediakan bagi kita akan terlaksana. Makanya kita jangan bergantung pada penyediaan Allah. Penyediaan Allah bisa rumah, bisa mobil, bisa orang-orang, bisa siapapun di sekeliling kita. Tapi kita harus bergantung pada kesetiaan Tuhan. Ketika kita taat dan percaya, kesetiaan Tuhan itu selamanya.
Kalau Tuhan setia sama kita, apa yang tidak bisa dikasih sama Tuhan? Gitu ya. Jadi sekarang mulai beres-beres, bersihin-bersihin toksik yang ada di pikiran kita, di hati kita, supaya semakin karakter Allah ada di dalam kita. Nah, kita baca Alkitab dulu ya tentang ini ya. Di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kita tidak boleh gelisah, tidak boleh gentar dengan apapun juga, karena Allah semua sudah sediakan gitu ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya.